dengar suaramu yang jelek itu bisa. Oh gitu. Ganteng saya, Bang. Suaranya bukan tampang. Kalau tampang ganteng. Kita kan laki-laki. Laki-laki ganteng, perempuan cantik. Kalau saya cantik bahaya itu, Bang. Si Nandar mau cantik katanya. Ganteng lah. Oh. Iya. Nah, jadi gimana nih? Sorry, saya agak kendala sedikit ya. Kendala apa? Ini jadi sudah aku pakai HP aja, Bang ya. Nggak apa-apa. Boleh. Sudah biasa kalau pakai HP nanti nggak bisa. Nah, ini kalau saya pencet more, yang mana ini? Play out, Bang Nanda. Ini sudah play. Ntar ini aku nggak kedengar suaranya. Gimana? Kalau saya ini mau ke itu play out ya. Aduh, ini Bang Aristo gimana nih? Udah waktunya malah. Ya udah, langsung aja tarik. Ulangan 18 ya. Siap. Langsung siapa ya? Nandar duluan itu presentasi. Ya oke. Kita presentasi langsung aja to the point. Bang Rudi aku mau nanya nih. Nandar. Bang Rudi aku mau nanya. Langsung ya, silakan. Iya. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia atau bukan? Ya, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu sudah menjadi manusia gitu ya. Berarti apapun yang diucapkan oleh Yesus maka itu adalah firman. Karena firman telah menjadi manusia. Oke. Tetapi perlu diingat Yohanes 1:1 ada lagi tambahannya. Ya, bahwa dikatakan di sana firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka itu apa yang dilakukan Yesus mengenai kerohanian atau mengenai kerajaan surga itu adalah Yohanes 1:1. Tapi apa yang dilakukan Yesus tentang keduniaan, kedagingan, contoh makan, minum, bertanya kepada orang, misalnya kamu sudah makan, minum, itu, wah kok ada si Palen pula nih, Nek. Masuk kepada Yohanes 1:14. Silakan. Halo. Oke. Ini sebetulnya debat bertiga atau berdua dulu, Bang Aristo? Aristo Palen diturunkan dulu dong. Mana si Aristo nih? Aristo? Ya. Oke. Silakan. Bang Rudi, mana nih? Oke ya, ini tadi karena saya sebetulnya bertanya mengenai Yesus adalah firman atau Yesus Saya mengutip kitab atau Sefer Debarim. Ini Sefer Debarim, mudah-mudahan terlihat. Aristonya bisa di-green dikit nggak? Nah, di dalam Sefer Debarim, di sini ada tulisan kursif. Ini yang atas Bang Rudi ya. Kalau ini tulisan Ibrani cetak. Nah, ini tulisan Ibrani cetak. Di sini disebutkan Nabi ya, Nabi Akhim ya, Nabi Akhim Lachem Mikereb. Mikereb Achichem ya. Seorang nabi akan dinyatakan atau akan dimunculkan ya. Lachem Mikereb, di antara Achichem, saudaramu. Maksudnya siapa saudara di sini? Adalah tidak lain dan tidak bukan saudara dari Bnei Yisrael, gitu ya. Asal mulanya itu Ishak. Jadi yang dimaksud di sini adalah Ismail. Sebentar, aku belum jelaskan. Silakan. Belum selesai aku ya. Kemudian kemoha wenatati ya, wenatati debarai. Nah, si nabi ini kata Allah ya, dia itu akan apa ya? Akan dimunculkan di antara orang Israel
Kemudian wenatati ya, apa namanya itu, debarai, dan akan ditaruh ya perkataan. Ditaruh perkataan di dalam apa, saudara? Di dalam di sini beviv ya, atau beviu, di dalam mulutnya. Ya, ini biasa nih Bang Rudi nih. Bisa baca enggak tulisan ini? Kalau nggak bisa ini aku baca gini. Ya, Nabi ya, ini tulisan kursif di Indonesia, di Indonesia ini ya, yang menguasai tulisan kursif hanya segelintir orang saja. Gelar profesor, doktor pun belum tentu bisa. Ini kursif. Ya, Nanda Raja yang bisa. Ya, aku bacakan yang ini aja ya. Kalau nggak bisa yang ini. Kalau ini mungkin sudah familiar, meskipun tulisanku agak jelek. Nabi Akim Lahem akan dimunculkan bagi kalian. Ya, mikareb di antara akhihem, saudara kalian, hemoha, ya, wenatati debarai, ya, beviv bisa beviv. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Rudi, apabila kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 ini, ya, siapakah nabi yang dijanjikan di dalam Sefer Debarim pasal 18 ayat ke-18? Bang Rudi harus tahu, kenapa tadi saya mengawali dengan pertanyaan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, atau manusia jelmaan firman, sehingga apapun yang dikatakannya itu adalah firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian begini? Ketika ya firman itu menjadi manusia, sebetulnya kalau kita mengulas secara linguistik, Yohanes 1 ayat 1 itu akan lebih jauh lagi pembahasannya. Tetapi saya tidak akan lari ke situ. Saya akan berfokus kepada Sefer Debarim pasal 18 ayat ke-18. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi kalian ya dari antara saudara kalian, dan dia akan ditaruh ya firman di dalam mulutnya. Ditaruh firman di dalam mulutnya. Apabila Bang Rudi mengekspor ya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, kemudian perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sampai kitab Wahyu, tidak pernah Yeshua HaMasyiah menggenapi ini kalau Bang Rudi masih meyakini bahwa firman telah menjadi manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ketika firman telah menjelma menjadi manusia, maka dia tidak perlu lagi menerima firman. Itu yang harus di breakdown, itu yang harus dicatat oleh Bang Rudi. Dan tidak pernah dikatakan ya begini. Mana? Aduh, penghapusnya nggak ada. Sebentar ya. Oke lah. Nah, Bang Rudi di sini dikatakan ya, ini dalam bahasa Ibrani ada dalet, dalam bahasa kursif ya, ada bet, ada res, ada yod, ya, debar. Debarai ya. Kalau dalam bahasa Ibrani yang namanya perkataan yang terus menerus, Bang Rudi, itu disebut dengan amar ya. Soresnya amar. Makanya di dalam Beresit 3 Payomer Elohim, nah, berfirmanlah Elohim menggunakan kata amar. Tetapi di dalam Ulangan 18 ayat ke-18, ketika Tuhan atau Allah menyatakan tentang nubuatan nabi yang akan datang, itu menggunakan di sini dalet, bet, res, yod, debarai. Artinya satu kata. Satu kata apa, Bang Rudi? Ini berkesesuaian dengan terjadinya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Apa itu? Nabi Muhammad SAW menerima satu kata dari malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Apa itu? Iqra, sampai 3 kali. Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Dari penjelasan saya mengenai pengertian Nabi, kemudian mengenai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, ini teridentifikasi bukan untuk Yesus. Bang Rudi kalau punya Biblos, Alkitab, ya,
di halaman 357 ya. Saya buka di sini. 376, sorry. Di halaman 376 yang disebut dengan nabi adalah seorang hamba Tuhan, ya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah atau firman Allah. Dan ini tidak akan pernah tergenapi oleh Yesus apabila orang-orang Kristen meyakini, mengenali, memahami konsepsi yang salah bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi Bang Rudi jangan menanggapi tentang ininya, tentang firman menjadi manusianya. Kita fokus ke dalam Ulangan 18 ayat 18 yang berkorelasi tadi saya singgung, itu hanya untuk menstimulus bahwa di dalam kamus Alkitab sendiri bahwa nabi itu adalah yang menerima firman Tuhan. Kalau saudara meyakini bahwa Yesus itu adalah jelmaan dari firman, maka ini adalah suatu konsep yang salah, suatu konsep yang keliru apabila kita melihat dari original language dalam tulisan kursif maupun di dalam tulisan Ibrani cetak. Jadi Evangelis Yonatan Nandar ini tidak hanya menguasai kursif dan Ibrani cetak. Tidak hanya menguasai Ibrani cetak yang seperti ini, tetapi menguasai tulisan kursif yang mana para pendeta belum tentu mampu dan dapat menguasai kursif. Itu Bang Rudi. Bagaimana tanggapan Bang Rudi? Oke, tanggapan saya begini. Ini kok ramai kali orang disimpat. Iya. Valen keluar Bang Aristo, ini fokus kita berdua aja dulu. Nanti kalau Bang Valen sama Bang Rudi mungkin di hari lain atau setelah debat ini selesai, silakan. Biar fokus dulu kita. Oke, saya mulai silakan membahas apa yang dibahas Nandar. Sebenarnya saya geli melihat umat Muslim yang diwakili oleh Nandar dan kawan-kawan. Kenapa geli? Mereka selalu mengais-ngais di kitab yang katanya sudah diubah-ubah itu. Kalau kita tanya orang Muslim, pasti dia mengatakan kitab Taurat sudah diubah-ubah, kitab Injil sudah diubah-ubah, hanya Zabur yang belum diubah-ubah. Ayatnya dalam Al-Quran. Tetapi anehnya, mereka selalu mengais bahwa harus ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible. Tersanjunglah orang Kristen. Dan mulialah orang Kristen. Sebab dari kitab yang sudah diubah-ubah, dari kitab yang dianggap sudah sampah, terdapatlah nubuatan Nabi yang suci. Luar biasa. Dari tempat sampah terlahir seorang Nabi yang suci. Kan demikian? Nah, kawan-kawan, kita lihat dia sudah membahas Ulangan 18 dengan sepukul dua pukul bahasa Ibrani yang gampang, yaitu kalian cari software. Apa yang dilakukan Nandar dulu sudah saya pernah lakukan waktu zaman-zaman mula-mula dulu. Jadi kalau saya melihat orang ini ketawa saya unyu-unyu. Bahasa Indonesia belum lulus mau bahasa itu, ya. Oke, sekarang saya buka. Di share screen dulu ya. Biar dia paham apa yang itunya. Tolong di share screen dulu itu Aristo, ya. Ini Ulangan 18 ayat 18. Sebelum ke Ulangan 18 ayat 18, dia mengambil ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu dengar. Nandar mengatakan bahwa saudara-saudaranya adalah Israel. Saudaranya Israel, kata dia kan, adalah Ishak. Ini satu bentuk ketololan, kebodohan, keidiotan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak tahu saudaranya si Israel itu atau si Yakub itu adalah Esau. Kenapa langsung rompak kepada Ismail? Kalau kita mau mengatakan itu adalah saudaranya si Israel, itu harus dari garis keturunan Esau. Karena itulah saudara kembarnya Israel atau si Yakub. Mereka tidak punya saudara yang lain yang bernama Ismail. Tak ada itu nenek mereka atau bapak mereka. Paham ya? Karena si Isa memiliki dua orang anak, yakni Israel, Esau yang pertama, baru si Yakub yang kedua. Itu adalah anak kembar. Jadi ini sudah satu kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk ke ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan.
Tuhan Allahmu ya, di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Ingat ya, Musa ketika di Gunung Horeb, dia mendengar suara Tuhan dan dia mengetes Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka melihat telapak tangan Tuhan, melihat telapak tangan Tuhan pula. Tuhan ingin menampakkan wajahnya, dia hampir binasa. Maka dikatakan gini, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar itu tidak mau aku lihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Ya kan? Jadi Musa tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan, Tuhan langsung berfirman. Karena dia hampir mati. Maka satu-satunya cara agar firman Tuhan bisa didengar manusia, tanpa orang harus ketakutan akan mati, hanya satu cara. Firman menjadi manusia. Gak ada yang lain. Ketika firman sudah menjadi manusia, maka orang melihat citra Tuhan di dalam Yesus. Yang melihat mati, tidak. Jadi ayat ini bercerita bahwa Musa menginginkan bisa melihat Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mati. Paham ya? Nah, ini jelas. Lalu masuk ayat 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini. Nah, sekarang ada kalimat seperti engkau ini kepada Musa. Ya kan? Kalau saudara-saudara mereka seperti engkau ini, hanya satu saudara Musa. Paham? Saudara Musa hanya Harun. Itu mereka dari garis keturunan Lewi. Karena zaman Israel, garis keturunan Lewi itu untuk jabatan imam. Maka satu saudara mereka, yakni yang bukan imam, tetapi diangkat seperti Musa. Siapakah itu? Hanya Yesus lah. Manusia setelah Abraham yang bukan dari garis keturunan Lewi yang diangkat menjadi imam. Ibrani 7 kalau mau dibaca. Yang pertama siapa? Melkisedek. Melkisedek adalah seorang imam besar yang bukan dari garis keturunan Lewi. Perlu dipahami. Jadi hanya satu imam besar yang bukan dari keturunan Lewi. Saudara Lewi ada 11. Ingat. Imam itu hanya dari Lewi, nggak bisa yang lain. Saudara Lewi ada 11. Dan Yesus dari keturunan Yehuda. Yehuda tidak boleh mendapat posisi Lewi. Tetapi dia jadi imam besar. Oke, kubuka Ibrani 7. Biar kalian pandai, makanya aku selalu jengkel ya kalian ketika kalian berdiskusi tidak mau membuka room. Kenapa kalian takut gobloknya ditelanjangi? Buka dulu ya. Ibrani, mana Ibrani? Biar tahu kalian silsilah orang seperti Musa ini, tapi bukan dari garis keturunan Lewi, hanya Yesus ini, ya kan? Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. Ini 1/10 aja lewat ya. Ia tidak berbapa. Ini maksudnya dia tidak ada garis keturunan dari Lewi. Iya, kok suaranya agak ribut ya. Coba Nandar matikan dulu mic-mu. Sampaikan aja. Ini bising ini. Coba, sudah? Di-mute dulu mic, udah. Baru berjernih. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ini maksudnya dia tidak ada bapaknya dari Lewi, tidak beribu dari Lewi, tidak bersilsilah dari Lewi, harinya tidak berawal dari Lewi, hidupnya tidak berkesudahan di dalam Lewi. Maksudnya dia nikah sama orang Lewi, nggak ada. Dan karena ia menjadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah berapa seorang ini, ya, ini baca ya. Dan dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Ingat ya, saudara-saudara mereka itu saudara-saudara Lewi, ya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji, ya. Bentar ya. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka ya, bentar ya, biar langsung kepada intinya. Ini. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat.
Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Ingat ya. Kenapa dikatakan di sini peraturan Harun? Karena peraturan Harun itu garis keturunan Lewi, Musa dan Harun itu satu garis, dan Miriam. Tetapi Lewi, Harun, Melkisedek bukanlah dari garis keturunan Harun. Karena Lewi belum lahir. Nah, dan setelah itu ada seorang yang bukan dari Lewi juga jadi imam besar. Baca ayatnya. Tunggu. Ada nanti ya. Ini. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Paham? Musa tidak satu kata pun mengatakan tentang imam-imam. Ya. Jadi jelas di sini, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam menurut cara Melkisedek. Jadi ingat bahwa untuk menjadi imam hanya ada dua. Menurut hukumnya Musa atau Syahrum atau Lewi itu, dan satu lagi menurut cara Melkisedek. Kita kembali ke ulangan. Ulangan 18 tadi. Biar paham kalian ya. Sebentar. Ulangan 18. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka siapa? Saudara-saudara orang Israel itu 12 suku. Jangan kau tambah-tambah ke Ismail. Tidak ada itu. Seperti engkau ini, seperti si Musa katanya. Artinya Musa itu dari suku Lewi. Maka yang dibangkitkan itu dari antara mereka, saudara-saudara mereka adalah dari 11 suku. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan kalimat ini ada di ulang Yesus ketika dia juga mengutus murid-muridnya. Aku menaruh firman Allah. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itulah sebabnya. Sekarang besarkan layarnya Aristo. Aristo? Wah, udah lari dia. Oke, langsung gini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia tidak lagi mendapat firman dari bumi ini, tetapi langsung dari sorga. Diberikan oleh Bapa kepadaku. Aku menyampaikan. Yesus masih menerima, tetapi tidak di bumi. Tetapi Yesus menerima itu langsung di sorga. Wah, dia sudah dapat SMS dari Donditan, mana Cem Ali, sama Kainama. Slow, lelat. Yuk. Gak apa-apa, sudah. Sudah. Yuk. Belum. Oke. Nah, sekarang aku ya. Belum. Matikan dulu. Belum. Anginnya kurang. Jadi, jelas bahwa dikatakan di sana, bagaimana umat Islam mengatakan itu rujukannya kepada Muhammad. Sedangkan kalimat itu dua kali di ayat 15 dan di ayat 18. Sebentar. Tidak ada satupun merujuk kepada Ismail. Al-kalimat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu, siapa seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Maka kalau itu memang harus diterapkan benar-benar, itu merujuk kepada anak Esau. Yang kedua, ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti Musa. Seperti engkau Musa. Maka seperti Musa itu bagaimana? Bahwa Musa dari keturunan Lewi. Ya kan? Artinya saudara Lewi itu ada 11 orang lagi. Dari antara 11 orang inilah dibangkitkan nabi seperti Musa. Apa yang seperti Musa? Nanti kita bahas. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ini sudah diucapkan Yesus juga ya ketika mengutus murid-muridnya. Aku bersama mereka, mereka bersama aku. Dan firman di dalam mulut mereka. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke? Nah, Yesus pun mengatakan aku menerima firman. Tetapi bukan dari dunia ini, tetapi dari Bapakku. Karena Yesus berasal dari surga langsung. Ya, dan dia juga sudah berbicara langsung kepada murid-murid. Dan itu dikatakan di mulutnya ditaruh firman. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan, silakan, Nandar. Saya belum bertanya loh dari sudut agama Kristen, Islamnya belum bukan dari sudut agama Islam. Silakan. Isikan Nandar, teman-teman. Oke. Iya. Udah ya. Iya, jadi gini, sebelum ke Oreh Nandar, nanti kita akan naikkan tradisi Judaism biar sama-sama nanti clear. Ya, kan? Enggak. Jangan. Beda. Aristo jangan. Berbeda.
Nggak usah. Ya udah. Lanjut. Ya, tapi kalau setelah ini mau debat sama Faren nggak apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, disinilah ya, kalau memahami agama berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dan data. Kalau saya ini berdasarkan kajian linguistik, ya, bukan main-main. Ada ilmunya, ada disiplin ilmunya. Pertama tadi saya sampaikan, saudara, apabila kita melihat, bisa saudara cek, ya, saudara-saudari terkasih dimanapun saudara-saudari berada, silahkan dicek di dalam kamus Alkitab halaman 376 tentang definisi nabi. Seorang nabi itu adalah hamba Tuhan. Pertama, bukan Tuhan, dan bukan pula firman yang menjadi manusia. Ini titik tekan yang harus saudara-saudari pahami untuk mendapatkan berkat, kasih karunia, dan kuasa serta anugerah, kemudian karya terbesarnya yaitu hidayah al-Islam. Dari definisi Nabi saja, Yesus tidak lolos klasifikasi. Kenapa? Karena tadi di awal saya mengatakan, Bang Rudi, Yesus itu... Sebentar dulu Bang, aku Bising lagi kali mikmu kok bising kali. Oke, aku lepas aja deh. Kayak sakit telingaku. Bising, Tes. masih bising nggak? Masih bising. Ah, ini Udah. ini bagus. Udah. Oke. Tadi pakai handset mungkin ya. Oke, lanjutkan Bang Rudi. Sebentar, aku perbesar dokumennya. Jadi kalau kita melihat kamus Alkitab, Yesus tidak memenuhi klasifikasi. Kemudian kalau kita kembali ke pertanyaan saya di awal, Bang Rudi, apakah Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia? Hayya hadabar, kalau dalam bahasa Ibrani itu hayya hadabar, pada mulanya adalah firman. Bang Rudi mengatakan tadi bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ketika firman itu menjelma menjadi manusia, konsekuensinya apapun yang dikatakan dia, maka itu adalah firman, karena dia itu sendiri firman. Nah, kalau kita melihat di dalam Sefer Debarim, saudara-saudari perlu ketahui, ini saya tidak dusta. Silakan saudara pelajari menurut tulis kursif. Di sini sangat jelas sekali dikatakan, ya, Nabi, ya, Nun, Bet, Yod, Alef, ya. Nabi Akim, Lahem, Mikereb, seorang nabi akan dibangkitkan di antara saudara-saudari, di antara saudara, ya. Mikereb di antara Ahihem, di antara saudara-saudaramu. Artinya memang tadi saya mengatakan Israel, sebetulnya bukan Israel, akan tetapi merujuk ke atasnya itu, Ishak dan Ismail. Oke. Nah, titik tekannya saudara-saudaraku di semua. Di sini ada tulisan, ya. Sebentar. We natati bebarai, ya, beviv atau beviu bisa, akan ditaruh firman Tuhan, ya, atau akan disampaikan firman Tuhan ke atas mulutnya. Dan kalau kita melihat kata debare ini, Bang Rudi, ya, dalet, bet, res, ini soresnya, akar katanya adalah dalet, bet, res, dabar, artinya satu kata pada mulanya. Makanya kalau kita melihat terjemahan bisa keliru itu. Apa yang dimaksud dengan Sefer Debarim pasal 18 ayat ke-18 ini sesuai dengan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro itu, Iqra, bacalah gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ulangan, di terjemahan tadi saya tidak menerima SMS, WhatsApp dari siapapun, saya itu gentle. Tidak usah untuk menghadapi Bang Rudi yang hanya mengerti terjemahan, kemudian saya dibantu orang lain, tidak ada. Kamus besarnya tidak ada seperti itu. Nah, karena Bang Rudi adalah bani terjemahan, saya bacakan ya. Di dalam ulangan 18 itu, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ya dalam mulutnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Najm itu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
tidak yang diucapkan oleh sang Ruah Emet, sang Muhammad, kecuali adalah wahyu yang ditaruh di dalam mulutnya. Nah, kalau ini kemudian ditafsirkan atau diklaim untuk Yesus, maka gugurlah pernyataan firman telah menjadi manusia. Konsep ini harus gugur kalau orang Kristen meyakini Ulangan 18 ayat 18 untuk Yesus. Dari pengertian Nabi saja, halaman 376, maka akan gugur. Dan Yohanes 1 ayat ke-1, gugur, hayya hadabar itu ya. Sebentar, biar lebih konkret ada datanya, saya akan lampirkan bahasa Ibrani Yohanes 1 ayat ke-1. Sebentar Bang Rudi. Oke, Yohanan, Sefer Yohanan nih. Ya, aku katakan saja, karena aku bukan bani terjemahan. Ya, Bereshit hayya hadabar, wehadabar hayya im, ha Elohim hayya hadabar. Nah, di sini menggunakan kata dabar, tidak menggunakan kata amar. Mungkin Bang Rudi bukan, mohon maaf Bang Rudi ya, kita tidak akan apple to apple kalau Bang Rudi tidak menguasai Hebrew, tidak menguasai Ibrani. Tapi boleh kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat ketika kita membaca, Bang Rudi, silakan nanti dibuka ya, Yesaya 42 ayat ke-1. Jadi nubuatan di dalam Sefer Debarim yang merupakan salah satu kitab Taurat Musa, Pentateuch ya, Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Meduta, Debarim. Dilihat di dalam sebentar Bang Rudi, di dalam Yesaya 42 ayat ke-1 situ. Ya, ini pun untuk melengkapi apa yang dinyatakan Musa tentang nabi ini. Sebentar, saya buka dulu ya. Di dalam Yesaya 42 ayat ke-1. Bagaimana penjelasan Nabi Yesaya tentang hal ini. Nah, lihatlah hambaku yang kau pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Ingat, Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu bicaranya itu tidak pernah berteriak-teriak. Ya, dalam kategori, dalam konteks pembicaraan sehari-hari seperti kita ini. Nah, sedangkan Yesua HaMasyiah ketika dia disalib, ketika mengusir orang-orang yang yang berjualan di Bait Allah, ketika dia disalib itu mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Pon megale Eloi lama sabachthani, atau Eli lama sabachthani, dia berteriak-teriak. Kemudian dia tidak akan terkulai mati terbunuh. Siapa lagi seorang nabi yang tidak mati terbunuh, terkulai, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian akan menaruh rohku ke atasnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia akan menyatakan hukum. Nah, ingat, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian di dalam kitab Kejadian juga dinyatakan, Bang Rudi, bagaimana kejadian berapa ya? Kejadian 50 ayat Kejadian 49 ayat ke-10 kalau tidak salah itu, bagaimana tonggak kerajaan ini akan beralih dari Yehuda kepada orang yang berhak atas kerajaan itu. Nah, dia akan mengalahkan bangsa-bangsa. Yesua HaMasyiah itu adalah seorang nabi yang tidak punya pasukan dan tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dan Yesua HaMasyiah pun, atau Isa Al-Masih, itu menyatakan di dalam Matius 21 ayat ke-42-43, kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada satu sosok yang di luar dari Bani Israel. Ini di dalam bahasa Ibrani-nya ada. Jadi begini Bang Rudi, bahasa Ibrani atau di luar orang Israel, kalau satu pribadi di luar orang Israel, di luar orang Yahudi itu disebut goy, satu pribadi. Kalau satu bangsa itu disebut goyim di luar Israel. Dan kalau kita melihat, nanti saya tunjukkan di sini,
kalau kita melihat di dalam Matius 21:42-43, ketika Yesus menyatakan kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Israel, itu akan diberikan kepada satu pribadi. Pertanyaan dari saya, satu pribadi ini siapa? Jadi begini Bang Rudi, iya, satu pribadi itu siapa? Evangelis, apakah Anda itu asumsi? Saya itu adalah seorang evangelis, pewarta firman, pengabar kabar baik yang ketika berbicara, ketika menyampaikan argumentasi, itu senantiasa berdasarkan data dan fakta. Itu yang harus Bang Rudi ketahui. Biar tidak dikatakan hoax, saya akan nanti bukakan, namun saya akan memberikan atau melemparkan waktu kepada Bang Rudi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Saya mencari dulu ayat dari Matius 21:43 dalam bahasa Ibrani, artinya goy. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Makin lama makin heran saya melihat kalian ini. Apakah Allah SWT mengenal Nabi Yesaya? Allah SWT tidak pernah mengenal Nabi Yesaya dan tidak pernah mengenal kitab Yesaya. Kenapa kamu tega mengambil dari Yesaya? Kalau memang betul Allah SWT mengatakan dia mengenal kitab Yesaya, di dalam Al-Quran sudah pasti tidak hanya 4 kitab disebutkan. Yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi tambah lagi kitab Yesaya. Mungkin kau mau mengatakan itu salin-salinan. Tidak bisa, itu sudah kitab. Paham ya? Itu yang pertama mengenai Yesaya. Yang kedua, saya mulai dari uraian kau. Tolong kamu bacakan lagi kamus tadi. Silakan, bacakan dulu kamus tadi. Nandar, saya mau dengar. Oke, saya bacakan. Nabi. Ya, pelan-pelan, bacakan. Nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Itu. Udah. Nah, sekarang aku tanya, di mana di situ dikatakan tidak boleh firman menjadi manusia? Coba tunjukkan ayatnya, mana? Nah, Kalimat mana? Di sini sangat jelas ya, bahwa Nabi adalah seorang hamba Tuhan. Artinya apa? Artinya dia bukan Tuhan. Ini yang harus dicatat. Sebentar, cukup sampai situ. Stop dulu sampai situ. Stop dulu. Yesus adalah hamba Tuhan juga. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Tunggu. Yesus adalah manusia juga. Kan sudah saya jelaskan. Ketuhanan Yesus sudah saya mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Kapan dia ada jadi Tuhan? Ketika dia bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa, maka dia adalah Bapa. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Konsep dasarnya ketika kau mendengar suara Tuhan, siapa yang bersuara? Kan Tuhan. Karena suara itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, definisi yang kau ambil di situ tidak menjelaskan, tidak boleh firman menjadi manusia. Nggak ada. Kau asumsi, kau karang. Tidak ada di situ. Paham ya? Kalau dikatakan hamba Tuhan, Yesus pun mengatakan, aku adalah utusan. Kenapa dia adalah utusan? Karena Tuhan selalu hanya mengutus 2 hal. Roh dan firman. Paham ya, Nandar? Jadi definisi yang kau bilang itu menggugurkan sendiri apa yang kamu katakan. Paham tak? Jadi kalau kau bilang, Nabi bukan Tuhan. Yang membilang Nabi Tuhan siapa? Kamu kalau mau bicara konsep ketuhanan Yesus, kita buka forumnya. Kapan Yesus dikatakan Nabi, Guru, dan Tuhan? Yesus lengkap panggilannya loh. Bukan hanya Nabi, bukan hanya Guru, bukan hanya Tuhan. Lengkap. Paham ya? Nah, yang berikutnya. Menuju di atas Ishak dan Ismail. Ayat mana yang menjelaskan menuju ke atas? Kau ngarang. Kau sudah menjelaskan saudara. Saudaranya Israel siapa? Esau. Tidak bisa kau buktikan menunjuk ke atas. Langsung kau bilang, oh itu tapi menunjuk ke atas. Nggak ada. Kalimat mana yang menunjuk ke atas? Tolong kau bukakan sekarang juga. Silakan dari ayat itu mana yang menunjuk ke atas. Silakan, kutunggu. Tapi bukan waktu kau bicara loh. Gunakan sesingkat mungkin. Bang Rudi ngelawak nih. Aku nggak melawak. Serius ini. Tolong bukakan ayat tadi, ulangan 18, ayat 18. Mana yang menuju itu ke atas? Silakan. Aku mau lihat. Mau dari bahasa asli, mau dari bahasa Antubelaus, tunjukkan. Tas dulu Bang Rudi. Tas dulu. Jangan ini. Selu. Silakan. Aku pakai dulu topengku ini biar agak-agak ngeri sedap kau Nandar.
Biar paham kau tuh. Iya. Siap. Mainkan. Kalau kayak gini loh. Oh yes, mantap, keren kali kau ini, Bang. Mantap kan? Ya. Oke, aku juga gini ya. Nah, Bang Rudi ini memang tidak sadar kalau dirinya itu sedang berasumsi begitu ya. Saya tidak berasumsi. Bukakan ayatnya. Itu yang ku minta sama kau, bukakan ayat yang menuju ke atas. Kau tadi bilang ke atas. Kasih ayatnya. Jangan lama-lama. Gini giliran ku bicara, aku hanya nanya kau. Karena tidak mungkin kau bicara, ku potong. Kasih ayatnya. Oke. Aku tunjukkan ayatnya sebentar, mana ya spidolnya. Ulangan 18. Ya, ulangan 18. Bentar ya, aku tunjukkan ayatnya. Silakan. Jadi begini, saudara. Makanya saya itu sampai Gracia Velo itu sampai ketar-ketir menghadapi saya. Nggak usah lari-lari ke Gracia Velo, nggak ada urusan. Kau tunjukkan saja itu, nggak usah lari ke Gracia Velo. Nah, katanya abang tadi nyuruh saya nunjukkan. Kenapa Ya, topengnya dibuka lagi? Kenapa topengnya dibuka lagi? Saya tunjukkan ini ayatnya. Biar jangan kena strike. Nanti kena strike sama YouTube. Dia dua punya aplikasinya kuning. Ya, silakan. Oke, ini Bang Rudi. Ya. Ayatnya sudah sungguh sangat jelas, Bang Rudi, ya. Di sini aku agak slow ya, biar Bang Rudi ini mendapatkan. Ku tunggu, silakan. Di sini sangat jelas sekali. Nun, bet, yod, alef, nabi, ya. Nabi aku lahem bagi kalian. Mikereb. Mikereb ini adalah among kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini boleh bermakna di antara ya. Di antara di sini ada tulisan Ahehem. Nah, di antara saudaramu. Ya. Yang dimaksud dengan di antara saudaramu begini. Kita untuk melihat itu asumsi kau. Asumsi kau itu. Asumsi. Tidak ada dikatakan di situ merujuk kepada Ismail. Tidak bisa. Itu giliranku bicara. Kau hanya ku kasih kesempatan menjelaskan. Ini masih giliranku. Itu asumsi ku tunjukkan langsung. Tunjukkan langsung di situ dikatakan Ismail. Nggak ada. Nggak ada dikatakan Ismail. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa iya, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa itu untuk Yesus. Harusnya itu formula di dalam hukum. Saya sudah tunjukkan. Barang siapa saya sudah tunjukkan. Sebentar. Saya sudah tunjukkan. Pertunjukannya sudah saya tunjukkan dari tadi. Share screen. Biar saya ajari kau. Share screen dulu. Siapa namanya itu? Admin. Ulangi ulangan itu. Kau mengarang-ngarang. Nggak ada dibilang di situ kepada Ismail. Ngarang kau. Ayatnya nggak ada. Ini bukan untuk Ismail. Sebentar. Ismail, jangan lari kepada ini. Loh, kau bilang tadi Ismail. Merujuk kepada Ismail. Dengarkan dulu makanya. Bukan ulangan. Kau bilang Ismail langsung ke atas. Saya jelas. Tidak, ulang. Sebentar. Ini giliranku, bukan giliranmu. Ini giliranku, bukan giliranmu. Saya hanya meminta. Ya, nanti kau jawab. Oke. Ini giliranku, bukan giliranmu. Aku hanya meminta biar kau tahu apa yang kau bacakan. Siap ya? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Kau mau bilang saudara-saudaranya ini saudara-saudara siapa? Saudara-saudara si Musa. Oke. Sudah saya katakan. Saudara si Musa namanya Israel. Maka di antara saudaramu yang lain, misalnya kau mau mengatakan begitu, Israel punya saudara kembar namanya Esau. Sudah. Tidak bisa kau lompat langsung ke Ismail. Saudara kembarnya si Israel itu ada Esau namanya. Yakub. Yakub itu kan Israel. Oke, paham ya? Sekarang ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Kumpulan orang banyak dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini. Musa itu adalah seorang nabi. Nabi dari keturunan Lewi. Tidak perlu kau tafsir, tidak perlu asumsi. Musa itu keturunan Lewi. Maka akan dibangkitkan seorang nabi yang bukan dari keturunan Lewi. Saudaranya Lewi, 11 suku lagi. Hanya 2
manusia yang menjadi imam yang bukan dari keturunan Lewi. Yang satu Melkisedek sebelum daripada Lewi itu lahir. Yesus Kristus sudah Lewi itu lahir. Sudah saya buktikan ya. Kemudian ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku dengar lagi suara Tuhan. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, orang tidak lagi mendengar suara Tuhan langsung. Suara Tuhan langsung masuk. Asumsi. Tetapi firman itu telah menjadi manusia, itu bukan asumsi. Sudah ada Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Tidak mau lagi aku mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya hanya di zaman Yesus orang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kecuali ketika Yesus dibaptis. Hanya satu kali itu lagi Tuhan datang berbicara Yesus dalam air. Itu menunjukkan konsep Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oke, aku ya. Belum, tunggu. Dan api yang besar itu tidak mau lagi aku melihatnya. Jadi Tuhan tidak datang lagi dalam wujud benda-benda yang bukan manusia. Contoh api, di sema api. Tidak dalam api lagi Tuhan datang. Tidak dalam tiang awan, tiang api. Paham kan? Sehingga Tuhan datang dalam apa? Ya dalam manusia. Supaya manusia bisa melihat, bisa mendengar suara Tuhan tanpa dia mati. Paham nggak? Saya belum bertanya tentang agama Islam loh. Saya belum membahas dari agama Islam. Setelah ini aku habisi kau. Silakan. Oke, ya. Perbesar Bang layarku biar kelihatan imutnya. Biar kelihatan tampannya. Oke, saya besarkan. Ya, silakan. Jadi memang Bang Rudi ini hanya asumsi saja sebetulnya. Tadi mengenai bahwa Melkisedek di dalam Ibrani 7 itu ya, Ibrani 7 ayat sekian itu, Melkisedek ini lebih hebat dari Yesus, tidak punya bapa, tidak punya ini itu. Bang Rudi ngatakannya lain, penafsiran itu asumsi. Itu yang disebut asumsi. Sebentar dulu Nandar, sebentar. Saya. Itu enggak ranah kau. Bagian saya ini. Bukan, saya tidak asumsi. Tidak. Begini. Coba dulu sekalian kubu jelaskan sama kau, biar jangan kau bilang aku asumsi. Tidak. Sebentar. Bang, waktu aku ini udah aku ini aja deh, aja. Tadi kau kasih kesempatan. Kau kasih dulu gini aja. Kau kasih aku kesempatan bicara. Tadi kau juga aku kasih kesempatan bicara karena kau bilang berasumsi, maka aku tanya kau. Sekarang bukakan dulu share screen-ku. Sebentar, tunggu. Sebentar biar kau paham. Tidak, jangan terlewat. Tolong di share screen, besarkan share screen-nya, biar jelas. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ingat, konsepnya adalah mengenai imam. Ini bukan tafsir. Di sini dijelaskan, ini. Camkanlah betapa besar orang itu kepadanya Abraham, Bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari hasil rampas yang baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Lewi. Tidak beribu dari Lewi, tidak bersilsilah dari Lewi, hidupnya tidak berawal dari Lewi, dan hidupnya tidak berkesudahan dari Lewi. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Oke, silakan Nandar. Oke, aku ya. Jadi itulah ya, udah ya. Terserah kita kembalikan ke penonton siapa yang berasumsi. Akan tetapi saya nyatakan, ya, siapa di dunia ini orang yang tidak bersilsilah, hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Ingat satu hal, bahwa Melkisedek ini hanya diceritakan di dalam beberapa pasal dan ayat saja. Tidak ada yang mampu memberikan penjelasan secara eksplisit, secara gamblang tentang Melkisedek. Saya pernah bertanya kepada orang-orang lulusan atau jebolan STT, siapa Melkisedek itu? Ada yang mengatakan ini teopani Yesus dan lain sebagainya. Tidak ada satu kata mufakat. Tidak ada satu konsensus dari para apologet Kristen mengenai siapa Melkisedek. Ingat itu. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Bang Rudi itu asumsi, maka memang betul itu asumsi. Tetapi saya tidak akan... Tidak bisa kau nuduh saya asumsi, tidak.
Tidak bisa begitu. Kalau saya berbeda dengan apologet lain itu sah. Tidak bisa kau paksakan kami harus satu kata, nggak bisa. Dan tadi pertanyaanmu belum kujawab, ada 3 lagi. Sebentar. Ternyata saya belum selesai, ada 3 lagi yang mau aku jawab. Tentang Goa Hiro. Sebentar. Sorry aku minta maaf. Tadi ada 3 yang belum kujelaskan. Sebentar. Ada 3 yang belum kujelaskan pertanyaanmu karena tadi buru-buru. Tentang Goa Hiro, tentang mati terkulai, tentang Yesus Nabi. Sebentar. Biar selesai. Tunggu. Belum selesai ini menjelaskan, baru aja ngomong asumsi sudah. Sebentar. Karena begini Nandar, tidak bisa kau mengatakan asumsi-asumsi dari tadi kau kulihat begitu. Kau jelaskan saja, nggak usah pakai asumsi. Kalau kau mengatakan kau asumsi silakan. Ya udah yang waras. Dan satu lagi, udah 2 kali kau jangan sama-samakan aku dengan Gracia Pelo. Jangan sama-samakan aku dengan orang-orang lain. Aku adalah aku bicara di sini sebagai aku. Paham ya? Dan kau pun tidak akan kukatakan kau tidak seperti Aristo dan tidak seperti yang lain-lain. Paham? Oke, silakan. Sip, tarik. Bang Rudi ini lebih daripada istri saya baperan. Enggak, begini. Sabar gini. Bang Valen saya naikkan aja karena tadi saya undang, tapi beliau nggak ngomong. Bang Rudi saja sama Bang ini. Karena Bang Valen juga menyiarkan. Kalau nggak ngomong di bawah aja. Oh ya siap. Nggak usah. Si Nandar pun nggak setuju itu. Biar jelas. Oke, lanjut. Tarik. Ya. Ini kita, Bang Rudi, biar kita tidak tegang-tegangan, tos lagi. Tos. Oke. Oke, lanjut. Bang, permintaan dari penonton, abang pakai lagi anunya katanya. Permintaan dari penonton nih rame sekali. Pakai lagi topengnya katanya, Bang. Yang pakai. Bang Rudi. Jelek. Aduh, Bang Rudi. Silakan. Sinyalku jelek tadi nggak dengar. Iya, Bang Rudi. Permintaan dari penonton pakai lagi katanya topengnya. Oh. Iya. Nggak apa-apa. Ya, siap. Ayo. Aku teriaki. Keren. Aku juga. Ayo, silakan. Kayak Romo. Pakai mandar. Pakai sarung. Ya. Aduh, gimana tadi ya? Oke, teman-teman. Saya ulangi perkataan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya tadi Bang Rudi merasa tersinggung ketika saya mengatakan asumsi. Balik. Oke, ya, itu interpretasi. Artinya penafsiran. Nggak usah mengeluarkan pernyataan yang nggak penting. Oke, saya ngalah. Yang maras ngalah ya, saudara. Begini, saya akan jelaskan kembali kepada saudara-saudari yang terkasih. Evangelis Jonathan Nandar menguasai Kursif dan Ibrani cetak. Saudara, jadi begini, ya. Nabi yang dijanjikan oleh Allah di dalam Taurat ini adalah seorang nabi, seorang manusia, dan seorang hamba Tuhan. Bukan seorang firman yang menjadi manusia. Kembali lagi, saya tidak bosan-bosan, silahkan dibuka Kamus Alkitab halaman 376. Seorang, ini definisi nabi yang nulis Alkitab sendiri ya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Hamba Tuhan, clue yang pertama, dan dia menerima firman Tuhan. Kenapa saya di awal Bang Rudi dengan kasih karunia Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, tadi saya mengatakan Bang Rudi, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia atau bukan? Bang Rudi mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, maka dia tidak usah lagi menerima firman. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena dia firman Tuhan sendiri. Jadi apapun yang dia ucapkan itu adalah firman Tuhan. Tetapi nyatanya di dalam Yesaya, di dalam kitab Ulangan 18 ayat ke-18, itu dia akan menerima firman. Dan bahkan firman yang diterima kali pertama adalah satu kata, satu diksi.
Tidak pernah Yesus menerima satu firman dengan satu diksi kecuali ruwemet roh kebenaran Muhammad SAW ketika di Gua Hiro. Dan ini Bang Rudi bisa di cross check, bisa ditanyakan kepada ahli Ibrani yang orang Kristen. Saya ulas sedikit saja. Ya. Nabi Yakim Lachem Mikareb Akhem Kemoha. Ada kap satu. Ini belum tentu pendeta bisa menguasai ini ya. Kalau evangelis bisa. Kalau pendeta paling bisanya baca ini ya. Ini ya. Ini berani cetak ini. Nabi Yakim Lachem Mikareb Ahichem Kemoka. Seperti Kemoka, seperti Musa. Sebentar. Seperti Musa ini ya. Ini bahasa Ibrani cetak. Kemoha. Ini bahasa Ibrani tulisan. Kemoha. Seperti Musa. Nah, masalahnya, saudara-saudari yang terkasih, apakah Yesus seperti Musa? Musa poligami. Yesus menurut saya poligami, Maria Magdalena, Lydia. Tetapi di dalam perspektif kekristenan, Yesus tidak poligami. Artinya apa? Tidak seperti Musa. Musa punya 2 istri. Di dalam bahasa Ibrani, ketika kemoha, seperti Musa ini, seperti awakmu. Oyo awakmu ini. Kalau bahasa Sundanya jika sia, jika maneh, jika anjing gitu. Itu maka segala sesuatunya harus seperti Musa. Musa punya bini 2, dia lebih dari 1 istri, artinya poligami. Kemudian Musa tidak pernah jadi Tuhan. Kemudian Musa bermukjizat atas kuasa Tuhan. Dan Musa bukan firman Tuhan yang menjadi manusia. Kemoha, silakan cari kamus dan gramatikal Hebrew yang disebut kemoha, seperti awakmu, seperti kamu ini mempunyai pengertian agak mirip kepribadiannya, saudara. Nah, dengan konsepsi, dengan pendekatan linguistik gagal total bahwa ini adalah Yesus. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bahasa Ibraninya, ini tulisan kursiv, baik. Dalet, bet, res, yot, debarai, ya, debarai. Kalau dalam bahasa cetaknya ini ya, dalet, sefa, kamat, patah, yot, debarai. Dia ini akan menerima satu kata dari Tuhan, satu diksi dari Tuhan. Diawali dengan satu diksi. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Ketika Nabi Muhammad SAW menerima di Gua Hiro, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Dan ini hanya digenapi oleh Muhammad SAW, Nabi yang umi, Nabi yang terakhir, sebagaimana nubuatan Ulangan 18 ayat ke-18. Apabila kita membaca secara komprehensif, sebetulnya kitab Ulangan 18 ayat ke-18 ini hanya memberikan beberapa clue saja. Saya belum melanjutkan ayat-ayat, tetapi karena waktu ini sangat singkat sekali, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab kemudian Kejadian, tonggak kerajaan akan dicabut, akan berpindah dari Yehuda. Kemudian perkataan Yesus sendiri, oh ya tadi saya janji ya saudara, capek juga saya. Slow. Nah, saudara, ini bahasa Ibrani perjanjian baru, Bang Rudi. Ya, Yohanan. Perjanjian baru bahasa Yunani itu. Ya, itu terjemahan juga karena Yesus itu bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Oke, lanjut. Interupsi dulu. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita membaca Sefer Yohanan, Sefer Matius ya, Matius pasal ke-21 ayat ke-43. Sampai di sini disebutkan Al-Khen ani Omer lahem kitilakah ya, kitilakah michem malakot ha-Elohim, milkot ha-Elohim, milkot kerajaan Allah ya,
Elohim milkot wetinaten legoy. Ini ya, aduh, gimana bisa dibesarin nggak ya? Bisa. Oke. Nah, ini tuh, Bang, ini ya. Ini adalah lamet, gimel, kemudian ini vav, ya, legoy, lamet, gimel, vav, yod, dibaca legoy. Kerajaan Allah, kata Yesus, ya. Di sini tilaka mechem malkota Elohim, kerajaan Allah, kerajaan Elohim akan dicabut, ya. Wetinaten legoy aser, akan dicabut daripadamu. Ketika itu Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, bukan dengan orang-orang di luar Yahudi. Akan dicabut daripadamu dan akan diberikan timnaten, mana tadi apa? Aduh, Wetinaten legoy, Bang Rudi. Ini bukti dan fakta. Seperti inilah berdiskusi, Bang Rudi. Ada data, ada fakta. Ini yang nulis Ibrani ini, yang menciptakan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, bukan orang Islam. Orang Kristen sendiri. Cuma masalahnya teman-teman Kristen ini nggak menguasai Ibrani, nggak menguasai Hebrew, sehingga hanya melihat terjemahannya. Di dalam terjemahannya apa? Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Kalau bangsa itu dalam bahasa Ibraninya bukan legoy, tetapi goyim. Im itu adalah plural. Kalau di sini legoy itu satu pribadi, Bang Rudi. Fabi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan, Bang Rudi. Segera bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, dan sangat terbukti bahwa Ulangan 18 ayat 18 apabila dibaca secara komprehensif dengan ayat-ayat penguat lainnya, dengan Matius 21, 42, 43, itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Bukti yang terakhir, ayat ke-44 Matius 21 itu dikasih kurung kurawal. Kurung kurawal itu ayat tambahan, ayat palsu. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dinyatakan pada malam hari ini agar saudara-saudara tahu bahwa telah dinyatakan kasih karunia serta karyanya yang besar. Inna dinna indallahil Islam. Bang Rudi ini orang yang sangat baik. Saya senantiasa mendoakan kiranya suatu saat dijamah, dilawat, ditangkap Tuhan, diselamatkan Tuhan, dipilih menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Bang Rudi, cara beginilah berdebat. Ada data dan asumsi bahasa Ibrani. Ya. Sudah, terima kasih. Ya. Sudah ada gitu Halo, aja, Pak. Sudah? Ya. Sekarang ya. Kau siap-siap ya, habis ini aku bertanya tentang Islam. Ya. Enggak. Tapi aku jawab dulu yang kau bilang tadi. Oke. Tidak keluar dari... Tenang. Ulangan ya. Sekarang saya jawab satu persatu. Pertama, saya suka melihat kau mengenai gua hero, kau bilang tadi kan. Siap. Sekarang tunggu. Sebentar ya. Saya share screen dulu ini. Sebentar. Percayalah kalian, habis ini kubungkam mulut Sinanda, tak bicara lagi. Bentar ya. Oke, kita buka yang namanya ntar. Ini ntar. Share screen dulu. Ini sudah share screen. Oke, share screen. Sudah? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi, kalau menurut Alkitab, jikalau ada orang bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap, itu adalah iblis. Menurut Alkitab loh. Saya tidak bicara tentang agamamu. Jadi bagi kami, iblis tidak mungkin dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18 menjadi nabi. Tidak mungkin. Ini Ulangan 18 ayat 18 kan bicara tentang kekristenan. Hanya iblislah yang di goa-goa gelap.
Maka kalau iblis memberi sesuatu kepada seseorang, dia adalah nabi palsu, bukan nabi Tuhan. Paham ya? Yang kedua, ini langsung skakmat sama Konandar. Kau bilang tadi bahwa Tuhan tidak pernah menjadi nabi atau nabi tidak pernah menjadi Tuhan. Keluaran 7 ayat 1 Nandar. Tolong di share screen. Wah, lari pula yang punya room. Halo yang punya room, keluar. Hai yang punya room. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Hai yang punya room, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Share screen, mohon share screen. Siap, siap. Oke, tarik. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Artinya kau kalah telak Nandar. Titik. Jangan kau jawab. Itu titik. Sudah kalah telak kau. Kau bilang nabi tidak pernah jadi Tuhan. Suka-suka Tuhan diangkat nabi menjadi Tuhan pun bisa. Sekalipun itu hanya untuk Firaun. Kalah kau ya. Sudah telak. Jadi 2. Kalau bagi orang Kristen, Ulangan 18 ayat 18 tidak boleh dia bertemu di goa-goa. Kenapa? Di goa itu adalah iblis. Iblis menurunkan firman-Nya kepada nabi palsu. Nabi palsu menyatakan kepada umat manusia. Itulah sebabnya di Bible dikatakan di Galatia. Sebentar, aku buka lagi Galatia 1. Biar jelas. Bentar ya. Galatia 1 ayat 8. Ini Galatia 8. Tetapi sekalipun kami itu adalah rasul ataupun dikatakan ini. Tetapi sekalipun rasul atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka Ulangan 18 ayat 18 tidak akan pernah berbeda, tidak akan pernah memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang ada di dalam Bible yang disampaikan oleh para rasul dan disampaikan oleh Yesus. Maka kalau kamu bilang itu kepada di luar Alkitab, itu adalah orang-orang terkutuk, iblis. Kenapa? Jelas di Alkitab dikatakan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan laut, naik ke atas kerajaan surga. Apabila ada yang memberitakan Injil di luar daripada itu orang terkutuk. Tidak sesuai lagi dengan Ulangan 18 ayat 18. Karena Ulangan 18 ayat 18 tidak menghasilkan nabi terkutuk. Dan mati nabi terkutuk kita nggak tahu bagaimana. Apakah mati normal ataukah mati yang lain-lain? Kalau zaman sekarang kan mau disantet juga ibaratnya. Oke? Sekarang saya sudahi membahas tentang itu karena waktumu sudah 1 jam 16 menit. Sekarang saya bertanya kepada Sinandar. Tolong kamu tunjukkan di dalam Al-Quran kalau kita mau membuktikan Ulangan 18 ayat 18 itu adalah kepada Nabi Muhammad, nubuatan tentang kedatangan Muhammad dari kitab Musa. Silakan. Ayat Al-Quran. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Tadi sudah Bang Aristo. Maaf, tidak usah kembali ke belakang karena kau sudah banyak kali, waktumu sudah 1 jam lebih. Sekarang aku bisa bertanya tentang Al-Quran. Waktumu sudah 1 jam 16 menit. Aku sekarang bertanya tentang Al-Quran kepadamu. Tolong tunjukkan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Silakan. Aku jawab dulu yang tadi, Bang Ruli, nggak boleh gitu. Nggak bisa. Karena kau sudah banyak sekali. Mau sampai kapan? Habis itu kau jawab, aku jawab lagi. Habis itu kau jawab. Ya kau aja lah bertanya. Kita rubah judulnya, kau aja bertanya kepadaku. Gini Bang Rudi, enggak. Kau sudah 1 jam 16. Kita sepakat biar penonton yang menilai. Masa aku nggak bisa? Jadi sampai kapan? Tolong, aku sederhana. Ya, pertanyaanku sederhana. Tas dulu. Ke kanan, biar kena. Nah, gitu. Ya. Tolong Jadi, Bang, tunjukkan ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan Nabi Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Jika ada, malam ini aku akan mualaf. Silakan. Asyhadu. Disaksikan mengalir asyhadu. Ala ilaha illallah wa asyhadu
Tunggu dulu. Nanti aku akan bertanya tentang itu. Silakan, jawab dulu. Silakan, jawab dulu. Karena habis itu aku nanti bertanya. Oke, Nanda. Bisa nggak aku hanya beriman kepada Allah SWT? Oke, Bang Rudi. Boleh. Nah, itu aja dulu. Nggak ada urusan, nggak enak. Itu aja dulu, itu aja. Nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad oleh Musa dalam Al-Quran. Silakan. Oke, Bang Rudi. Ya. Tapi boleh ya, setelah aku jawab ini, aku menjelaskan yang tadi. Boleh? Jangan. Karena waktumu sudah banyak kali. 1 jam, masa nggak cukup 1 jam 16 menit? Aku tadi hanya diam. Silakan. Gantian, Dok. Aku tidak lebih dari 30 menit. Aku tidak lebih dari 30 menit. Silakan. Nggak boleh. Jangan mati kau duluan. Belum kau jawab. Jangan mati, nanti matinya. Slow lagi. Bang Rudi, ya itu tadi aku boleh menjawab, ya. Setelah itu, aku jawab. Setelah itu boleh kiranya aku menjelaskan yang tadi. Janganlah, gantianlah. Masa kau aja. Kalau enggak kita rubah. Nandar bertanya hari ini sepuasnya. Gimana? Bang Rudi curang ini. Ya. Enggak, aku enggak curang. Kau udah 1 jam 16 menit. Masa enggak ada giliranku? Ya, silakan. Kasih ayatnya. Aku buka Al-Qur'annya. Share screen Al-Qur'an. Tolong di share screen Al-Qur'an. Wah, lari. Halo Aristo, tolong di share screen Al-Qur'an Aristo. Aduh, iya nggak ada minum aku. Sebentar ya, aku minum dulu ya. Minum, silakan. Begini, saya atur ya. Bang Nandar jawab dulu pertanyaan Bang Rudi. Ya kan? Nah, mana? Tunggu, dia lagi pergi cari minum. Ya. Jawab dulu pertanyaan Bang Rudi. Kemudian gini, kasihan ini Bang Valen 1 jam lebih loh di ini. Jadi nanti kita dengarkan penjelasan dari praktisi. Gak usah dengan Palen. Kami lagi berdua dari kemarin, kami udah janji berdua. Harus gitu. aja. Iya, kena Palen keluarkan aja biar dia nonton live aja. Ya, nanti kalau mau Bang Palen mau sama Rudi boleh. Iya, besok mungkin besok. Boleh. Oh, besok Bang Rudi sama Palen ya. Siap, silakan. Siap. Masih di ulangan 18 ya? Ya. Oke, siap besok. Jam berapa, Bang? Ya, jam 7.30 lah biar lebih cepat. Oke, siap Bang, siap. Besok berarti sama Bang Palen. Ya. Siap. Silakan Bang Nanda, Aristo tolong di-share Al-Qur'annya biar tinggal buka ayat. Silakan. Oh iya, silakan yang mau saya screen. Surah apa ayat berapa ini? Ya, oke, aku jawab ya. Bang Rudi, tapi janji setelah aku jawab, aku boleh menjelaskan yang tadi, biar enggak. Gak usah, sekarang giliranku bertanya. Masa kau 1 jam 16 menit? Anggap aja kau benar. Anggap saja kau benar. Dari sudutmu pasti kau benar. Dari sudutku aku pasti benar. Biar penonton yang menilai. Selalu saja lah. Ini Bang Rudi, aku dikasih waktu berapa menit. Nah, misalnya aku dikasih waktu 3 menit. 1 menit aku menjelaskan tentang pertanyaan yang Bang Rudi ajukan. Terus 2 menitnya aku menjelaskan tentang yang disuarakan. Gak usah, aku tadi sedikit pun tidak ada bicara Al-Quran. Aku tadi tidak sedikit pun bicara Al-Quran. Sekarang giliranmu, aku nggak lama-lama. Silakan jawab, kasih ayat, silakan. Titik. Ayo, dibuka ayatnya langsung, biar kita lihat. Gak usah, aku hafal ayatnya. Ya, silakan. Aku yang nggak hafal. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab Torah dan Injil dan Mizmur Daud mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kasih dulu ayatnya, Andar, biar aku buka dulu. Aku nggak tahu itu surah berapa. Quran surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6. Ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Telah berkata Isa surah keberapa itu ya? Surah keberapa ayat keberapa? 616. Telah berkata Yeshua HaMasiyah atau Isa Demasiho, Yesus Kristus.
Wahai Bani Israel, wahai Bnei Yisrael dalam bahasa Ibrani. Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum bagi kalian ini, Israel ini. Ya. Wah, sebentar. Ini Rasulullah ilaikum, kemudian ini Rasulullah ilaikum saddiqal lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat. Wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul, seorang nabi setelahku, ya, ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Akan tetapi ketika Ahmad itu datang, maka mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Wow, kok kayak gini sih? Wow, Nabi kok dari Arab, kok Nabi dari Ismail. Padahal sesuai dengan Matius 21 ayat ke-42 dan 43. Ini ayat kedua, lalu ayat yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Begitu Bang Rudi. Nah, saudara, Oke, itu aku jawab. Ya, aku jawab. Ada sisa waktu. Ini Bang Rudi kayak gini. Kan sudah kau jawab begitu. Aku hanya meminta dari enggak gitu Nandar. Aku kan hanya meminta mana nubuatan Musa. Sementara yang kau kasih itu bukan Musa, itu nubuatan daripada Nabi Isa. Dan di situ dikatakan Nabi Isa membenarkan kitab Taurat. Iya. Baca ayatnya baik-baik. Ya, bukan mengatakan bahwa Nabi Isa mengatakan Musa menubuatkan kedatangan Ahmad. Tidak ada itu. Dan kalau kau berpegang teguh kepada Ahmad, bukan Muhammadin. Sehingga yang bahasa-bahasa yang kalian bilang Muhammadin tidak cocok lagi dengan Ahmad. Karena bahasa Ibrani Ahmad apa? Sebentar. Yes. Sebentar. Saya tidak tanya Yesaya, Musa. Karena Yesaya tidak dikenal Allah SWT. Karena Al-Quran menjelaskan hanya 4 kitab yang dikenal Allah SWT. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yesaya tidak dikenal. Oke? Kau masih gagal menunjukkan bahwa ada di ayat Al-Quran mengatakan Musa menubuatkan kedatangan yang namanya Muhammad. Tetapi Nabi Isa, ya, saya tidak pernah menyangkal bahwa Nabi Isa mendatang menubuatkan kedatangan Ahmad. Bukan Muhammad, buka kurung tanda kurung. Yang kau bilang umat buka kurung tanda kurung ya. Kau bilang tadi kalau tanda kurung itu tambahan manusia. Ingat perkataanmu tadi. Sengaja saya simpan ucapanmu. Bang Rudi, kurung kurawal. Itu dalam Matius 21 ayat ke-44 pakai kurung kurawal. Kurung kurawal itu tambahan. Jadi kalau buka kurung, sebentar, tahu aku. Jadi kalau buka kurung tanda kurung nggak tambahan. Oke, begini, aku jelasin ya. Tidak mungkin, sebentar. Tidak mungkin Tuhan berbicara, buka kurung, tanda kurung. Nggak ada itu. Berfirmanlah Tuhan, buka kurung, tanda kurung. Nggak ada. Itu manusia yang menuliskan. Udah, nggak usah ke situ. Sekarang tunjukkan nubuatan Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yang pertama ditolak karena tidak ucapan Musa. Silakan. Kasih ayatnya Al-Quran, silakan. Di dalam surat Al-A'la. Aku bacakan ya ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah berapa itu? Surah berapa? Halo Nandar, maaf, surah berapa? Surah berapa itu? Maaf. Katakan dulu. Sebentar. Surah berapa? Surah berapa? Kasih tahu lah. Sebentar, nanti aku kasih tahu. Aku tuh surah berapa Nandar? Tuh. Iya, surahnya kasih tahu biar kami bisa melihat. Surah berapa? Biar semua orang bisa menyaksikan, belajar. Surah berapa? Surat ke-87 ya. 87 ayat? Ya. Ayat ke-19. Inna hadza fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa
Allah, Masya Allah ya. Jadi begini saudara, bahwa Al-Quran sudah menjelaskan orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran, Mizmor Daud, Injil, Torah, itu mengenali Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Lalu Bang Rudi mengatakan bahwa tadi kitab Yesaya nggak ada, ini segala macam nggak ada. Ingat, para nabi itu sebagian ada diberikan suhuf. Makanya di dalam surat Al-A'la surat ke-87 dikatakan inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Selain diberikan Torah, Nabi Musa itu diberikan suhuf. Kemudian Ibrahim pun diberikan suhuf, dan nabi-nabi yang lain seperti Yesaya dan lainnya itu diberikan suhuf. Nah, pengertian suhuf silahkan Anda searching sendiri apa itu yang dimaksud dengan suhuf. Jadi sangat jelas sekali ya. Nah, Bang Rudi, kemudian tadi Bang Rudi ngomong apa ya? Mengenai nubuatan kedatangan Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Silakan kasih ayatnya. Yang kau kasih itu tidak nubuatan, hanya mengatakan Ibrahim diberi kitab. Sampai saat ini kalau saya tanya apa kitab Ibrahim, tidak ada. Oke, lanjut. Anggap aja ada suhuf-suhuf. Pertanyaannya kayak gitu, Bang Rudi, aku juga boleh bertanya, ya. Ketika Yesus disunat, kulup Yesus jadi firman Tuhan atau apa? Aku juga boleh mengatakan seperti itu kan? Pertanyaannya itu tetap daging. Kenapa tidak masuk akal? Itu masuk akal. Kan dia sudah jadi daging. Firman menjadi daging. Kalau dia sunat, dia daging. Tetap daging kembali menjadi tanah. Kami bisa menjelaskan. Iya? Sekarang ayo. Sekarang Musa. Nubuatan Musa. Coba nubuatan Musa. Saya ingin tahu. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 sudah sangat dijelaskan. Al-Baqarah, sebentar. Surah 2 itu ya. Ayat 100. Surah 2. Makanya harus kita baca. 100 berapa? 146. 146. Kita harus jelas dong. Jangan asumsi ya. Waduh, aku mulai kira jam 10 wis bengi sakjane. Wah, kowe iki ning ndi rek? Nebeng wifi. Nebeng wifi. 100 berapa? 146. 146. 46. Bentar ya. Bengi itu coba ditampilkan 146. So bengi kita kira nggak boleh asumsi ya. Oke, aku bacakan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, buka kurung tutup kurung, ini tambahan ya. Atau asli? Masa Tuhan berbicara orang yang telah beri kitab, buka kurung tutup kurung, dan Injil, Taurat dan Injil. Mengenalnya. Oke, udah. Orang-orang yang telah kami beri mengenalnya, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Sungguhnya ini tidak disebutkan Musa, nggak ada itu. Oke, itu aku jawab dulu ya. Begini, oke ya, itu udah. Silakan, buka kurung tutup kurung. Kita ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah berikan orang-orang yang telah kami berikan kitab, ya, yaitu Torah dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di dalam bahasa aslinya, tolong sebutkan yang mana Taurat dan Injil dikatakan dalam bahasa aslinya. Karena aku nggak tahu bahasa Arab. Oke, saya jelaskan ya. Pertama, tuliskan mana di situ bahasa Arabnya yang menjelaskan Taurat dan Injil, mana? Silakan. Kita koreksi teks. Ya, saya jelaskan dulu, saudara. Begini, Al-Quran itu sekali lagi ya, ini camkan oleh Benai terjemahan bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu adalah Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan bani tanda kurung itu apa? Terjemahan itu bukan Al-Quran dia. Betul, setuju. Nah, makanya tunjukkan di dalam bahasa Arabnya tertulis Taurat dan Injil. Mana dia? Oke, saya jelaskan. Tunjukkan, bacakan. Oke. Aku mau menjelaskan dipotong mulu, heran deh. Nah, Bang Rudi, begini. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW yang menerimanya dan menyampaikan kepada para sahabatnya, umatnya pada saat itu. Bang Rudi gini. Sebentar dulu, baca ayat ini sesudah dan sebelumnya. Bisa nanti dibaca sendiri ya, sesudah dan sebelumnya.
Nabi Muhammad SAW ketika menerima ini sudah menjelaskan, atau dibaca ya sebentar ya, aku Ya, itu bacakan ada ya. bahasa Arabnya, ada bahasa Arabnya kok. Kau bisa Iya. mengambil bahasa Ibrani, kau jelas-jelaskan. Ini loh tulisannya. Itu bahasa Arab. Kau lingkari aja, kau blok. Yang mana itu Taurat dan Injil? Bahasa Arabnya, alladzina, orang-orang. Ya, makanya diam. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang sebentar. Tos dulu, Dengarkan tos dulu, tos dulu. Ya, ini. Nggak usah tegang-tegang kali lah. Oke, silakan. Aku ini lawyer. Emang ketika di satu sisi boleh bercanda, tapi di satu sisi punya ketegasan di dalam berbicara agar tidak diremehkan. Silakan. Alladzina, ya orang-orang atainahumul kitab, yang telah diberikan kitab. Sekarang aku mau bertanya kepada Bang Rudi ya. Orang-orang yang telah diberikan kitab sesuai dengan ideologi dan teologi keislaman siapa? Ya, kau bilang tadi Ibrahim. Sebentar dulu, makanya ini saya mengajak Anda berpikir. Mana kalimat di situ Taurat, mana kalimat di situ Injil, itu saja gampang. Mana makanya, di situ Taurat, ya silakan. Makanya Anda memahami begini. Jangan asumsi. Bukan asumsi. Ini saya buka ya, saya buka. Ya. Coba silakan. Makanya sebentar ya, kita buka. Bang Rudi harus sabar. Kita buka ayat seterusnya setelah ini ya. Kita geser ke bawah. Ayat itu aja. Nah, begini. Aduh, HP ku jatuh. Tenang, slow, jangan emosi. Tuh, kau tadi bisa menjelaskan bahasa Ibrani dengan Kau bisa menjelaskan bahasa Ibrani dengan baik dan benar. Sekarang ajari kami bahasa Arab ini. Contoh, ini loh katanya Taurat, ini loh katanya Injil. Silakan. Ayatnya itu. Ya, aku buka dari sini dulu ya, nggak kelihatan kecil di situ. Sabar. Al-Baqarah, sebentar ya. Ya. Anjir. Oke, sebentar ya, itu iklan apa sih? Buka Al-Quran ada iklannya. 146. Bismillah. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Oke. Di sini dijelaskan alladzina ya, yaitu orang-orang alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah, ini adalah fiil madi ya, yaitu apa namanya itu, sesuatu yang telah berlalu, yaitu orang yang telah berikan kitab. Di dalam perspektif Islam tentu tidak lain dan tidak bukan, jangan ditertawakan. Tadi katanya mau menjelaskan. Tampilkan dulu wajah kami biar kulihat lu bagaimana wajah Sinandar. Gini, Bang Rudi, aku jelaskan ya. Jadi begini, Al-Quran itu diturunkan, ada asbab
tidak bukan adalah Yahudi dan Nasrani, yaitu kitab Torah, kitab Mizmor Daud, dan kitab Injil. Nah, kalau di dalam hukum positif ada pembuktian terbalik. Kalau orang tidak percaya bahwa yang dinyatakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 adalah Taurat dan Injil, silahkan buktikan kalau itu bukan Taurat dan Injil. Tidak akan mampu kalau kita melihat. Jadi Al-Quran itu sangat jelas kronologinya, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayatnya, penafsirannya, penjelasan dari Rasulullah SAW sendiri. Oke, maaf Nandar, saya tidak terima itu. Tolong kau buka ayat tadi, tunjukkan mana kalimat di situ Taurat, mana kalimat di situ Injil. Saya ingin tahu. Silakan. Saya tidak terima asumsi, itu asumsi kau. Karena kita bicara apa yang tertulis. Seperti kau tadi menjelaskan dari bahasa Ibrani. Tolong, silakan. Buka ayatnya kembali, silakan. Maaf ya tadi ada gangguan teknis. Nggak tahu apa yang terjadi nih. Topengnya ditempatkan lagi dong. Aduh, Bang Rudi. Udah sangat jelas Bang Rudi. Coba Bang Aristo buka ayat ke 144-nya. Ya, ayat 144. Kambilat wajahmu Muhammad. Itu tentang arah kiblat. Ayat 143-nya coba dirunut ayat tersebut. Nah, coba dilihat sampai dengan ayat 146 ya. Ini dari 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami akan menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, nah ini ya, Bang Rudi perhatikan ini. Dan sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kutanya itu, yang kutanya mana Taurat di situ disebutkan, tulisan Taurat mana situ? Tidak kutanya itu. 146 itu menyatakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab. Siapa orang yang telah diberikan kitab itu? Sekarang saya mau nanya, di dalam hukum positif itu ada pembuktian terbalik. Kalau Bang Rudi tidak mampu, tolong kau buka itu ada tulisan Arabnya. Ada tulisan Arabnya, kau tunjukkan mana di situ dikatakan Taurat, mana dikatakan Injil di ayat 143. Silakan. 146. 146. Ah, 146. Oke, 146. Balik ke 146. Tadi 143, sekarang 146. Oke, silakan. 143 kan tadi sudah saya bacakan tentang arah kiblat. 146. Mana di situ ya? Mana di situ? Ya, silakan. Atainahumul kitab. Apa? Itu atainahumul kitab. Apakah bahasa Arabnya Taurat atainahumul kitab? Sejak kapan kau belajar itu? Hanya begini Bang Rudi. Bang Rudi ini nggak menguasai gramatikal Ibrani dan gramatikal. Tidak menguasai. Itu namanya asumsi. Bukan asumsi. Tidak ada ditulis Taurat. Tidak ada. Bukan asumsi. Asumsi. Bahasa Al-Quran ini ada gramatikalnya, ada nahu dan sorotnya. Gramatikalnya apa? Coba jelaskan. Ada fi'il amr. Siapkan mana? Dan ini ada tertulis Taurat dan Injil. Tak ada itu. Sekarang begini, pembuktian terbalik. Kalau ini bukan Taurat dan Injil, lalu siapa kitab yang telah diberikan itu? Kitab kepada Ibrahim. Kan tadi kau baca ayatnya, ada kitab kepada Ibrahim, ada kepada Musa. Jadi tidak bisa kau bilang itu asumsi. Nah, itu tidak kepada Musa. Tadi dikatakan sendiri oleh Bang Rudi, bisa kepada Musa. Ada Ibrahim, ada Musa. Kalau saya bilang kepada Ibrahim. Nah, sekarang begini, konteks ayat ini. Sebentar Bang Rudi, dengarkan saya. Sekarang begini, konteks dan tekstual ayat ini berbicara tentang apa? Asbabun kalau dibilang Zabur, sebentar begini aja. Ya, silakan. Coba begini Bang Rudi. Anda klik cari atau asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah. Saya tidak tahu. Sebentar. Asbabun nuzul yang buat siapa? Apakah Tuhan yang membuat asbabun nuzul? Bang Rudi. Saya mau dengar itu. Makanya jangan kau banyak kali membuka-buka sok hebat bahasa Ibrani, bahasa Arab aja nggak tahu.
Tidak Aku ada tahu. ditulis di Taurat dan Injil. Mana Taurat, mana Injil? Saya- Mana Taurat dan Injil? Saya Kan objektif dalam hal ini. Saya objektif dalam hal ini. Silakan. Pertanyaannya, kalau itu ditujukan kepada Ibrahim, emang kitab apa yang diturunkan di Ibrahim? Nggak tahu aku. Tanya si Nandar. Nandar tadi ngasih ayat ada kitab kepada Ibrahim dan Musa. Bukan kitab kepada Ibrahim, itu suhuf. Bahasa tadi kok baca kitab. Kok baca Coba. kitab. Allah, suhuf kepada Abraham Jadi, itu. Suhuf buka. Ibrahim wa Musa, Quran surat Al-A'la ayat 19. Oke. Sekarang Nah, di kau dalam sudah bisa. Ya. Al-Baqarah 146 itu berbicara tentang kitab. Orang-orang yang Ya. telah diberikan kitab. Ya kitab kan banyak kitab. Zabur. Nah, melihat asbabun nuzulnya Bang Aristo, coba klik ya asbabun nuzul atau Buka Bang asbabun nuzul. Kita uji. Asbabun Kita uji asbabun ya. nuzul. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat ke-146. Silahkan diklik, cari. Silakan. Ya, aku nggak bisa lewat sini, lewat HP. Coba di situ. Asbabun surah berapa? Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 146. 146. Sebentar. Carikan ya. 146. Sabar ya. 46. Ini ya. Saya buka ya. Tafsir ya. Ya. Asbabun Ya. bukan tafsir. Ini sama. Asbabun nuzulnya di sini, Bang. Boleh tafsir juga boleh. Silakan boleh. Silakan. Asbabun nuzul. Surah berapa tadi? Surah Quran 46. surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. 2 ayat Jadi- 136 ya. 146. Bentar, Bang, saya bacakan tafsir Ya. dan agama ya. Ya. Allah menjelaskan bahwa pengetahuan orang Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad terang benderang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil. Silakan. Bukan Al-Quran itu tidak seperti Bible yang nggak ada Bro. yang nggak ada Itu turunannya. tafsir. Tadi saya Semua nggak orang itu bisa ya. menafsir. Nah, Ini tafsirnya nih. Tidak ada di dalam bahasa aslinya Taurat dan Injil. Tidak ada itu. Hanya kitab. asbabun nuzul itu Bang Rudi. Mana itu ada- asbabun? Buka. Coba Bang Asbabun Aristo. Coba Hmm. ketik asbabun nuzul aja surat Al-Baqarah ayat 146 pasti muncul. Terus saya gimana kalau di Al-Quran ini yang saya pakai asbabun nuzulnya gimana ya? Nggak ngerti saya. Ya enggak, diklik aja asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ikhlas. Oke. Ntar dulu. Surah 46. Waduh, ini Ya. terlalu besar ya. Kalau besarnya nggak mau. Oke. 46. Mana ini? Surat enggak, jangan di situ, Bang. Asbabun nuzul klik di Google itu, klik aja searching asbabun nuzul surat Oke. Al-Baqarah Ya. 146. Bentar, saya itu dulu. Asbabun nuzul ya? Ya. Ya. Artinya setelah Allah Ta'ala memberitahukan dengan kepastian dan keyakinan tentang pengetahuan mereka. Ayat coba dibaca. Ini ada juga di sini kulihat tentang Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul. Quran Al-Baqarah ya? Ya. Ya, 146. 146. Nah ini. Di Asbabun nuzulnya. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ya? Ya, boleh. Mana? Oke, siap. Nih, Pastinya. saya screen dulu. Ibnu Katsir. Kenapa? Atau aku yang share. Ini. Tahu, Biar Bang. kalian baca. Saya buka lah. Tuh. Bisa dilihat ya? Ya, sebentar. Masih putar-putar tempatku. Ya. Itu Ibnu Katsir. Bacakan Ya. apa kata Ibnu Katsir. Orang-orang Yahudi sama dengan tafsiran tadi, Departemen Agama. Bukan, itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Ibnu Katsir yang bawa firmannya. Maksudnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab
mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana salah seorang di antara mereka mengetahui dan mengenal anak-anaknya sendiri. Masyarakat Arab sering tidak ada dibilang Taurat dan Injil. Nah, sekarang tadi apa? Ahlul kitab. Sekarang Bang Aristo cari searching definisi ahlul kitab. Coba lihat ahlul kitab itu apa? Coba ahlul kitab. Searching ahlul kitab itu siapa? Di bawahnya lagi nih. Menurut Ibnu Katsir artinya anak-anak orang lain secara keseluruhan, tidak ada seorang pun yang ragu untuk mengenal anaknya sendiri. Ya. Ketika ia melihatnya berada tengah-tengah anak-anak lain, sudah. Pak, apa yang mau dicari biar ku cari? Coba searching sekarang, siapakah ahlul kitab? Coba sekarang. Siapakah ahlul kitab? Siapakah? Ya, Bang Rudi aja yang searchingnya. Siapakah ahlul kitab? Ini ya, ahlul kitab menurut Imam Syafi'i. Tunggu. Nah, ini dibuat sini. Istilah ahlul kitab berasal dari dua kata bahasa Arab yang tersusun dalam bentuk ithafa, yaitu ahlu dan alkitab. Ahlu berarti pemilik, ahli, sedangkan alkitab berarti kitab suci. Jadi ahlul kitab berarti pemilik kitab suci, yakni para umat lo ya, bukan nabi ya, yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci wahyu Allah. Dalam hal ini Imam Syafi'i W204H menegaskan bahwa yang dimaksud ahlul kitab hanya terbatas pada dua golongan saja, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, sedangkan di luar Bani Israel sekalipun beragama Yahudi dan Nasrani, menurut Imam Syafi'i tidak termasuk ahli lalu kitab. Bukan nabi, umatnya. Bukan nabi, umatnya. Imam Syafi'i berargumen bahwa Nabi Musa dan Nabi Imam Isa. Syafi'i bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Hal ini menunjukkan bahwa objek seruan Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya Bani Israel. Tafsir Imam Syafi'i volume 2 halaman 56. Adapun agama Adapun agama Majusi menurut Imam Syafi'i tidak termasuk dalam kategori. Ya, udah cukup ini pembahasannya. Ya, dah cukup ya. Jadi apa ahli kitab itu? Ya, ahlul kitab itu adalah orang Kristen dan Yahudi yang telah diberikan kitab Taurat dan kitab Injil. Aku nggak mau memaksakan, hidayah itu milik Allah. Orang akan menilai mana yang sesuai dengan data dan fakta, mana yang tidak. Bang Rudi orang baik. Kiranya Tuhan menjamin. Tidak ada, nggak usah dipuji-puji, nggak usah puji-puji. Tidak ada di situ dikatakan Taurat dan Injil. Tidak ada, kok karang-karang. Nggak ada. Ahli kitab adalah umatnya, bukan nabinya. Jadi tidak ada nubuatan Nabi Musa di dalam Al-Quran tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dan sekarang di situ dikatakan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad belum lahir. Bagaimana mereka mengenal? Sebentar. Bagaimana mereka mengenal sedangkan Nabi Muhammad belum lahir? Kan udah dinubuatkan. Di mana dinubuatkannya? Enggak ada, kok kasih saya nubuatan. Di dalam Torah, di dalam Matius 21:42-43. Enggak ada. Itu kok karang-karang asumsi. Ayat yang kau kasih. Coba buka. Ayat yang kau kasih tidak ada ditulis Taurat dan Injil. Tidak ada. Kalau hanya kitab Daud kan ada. Zabur. Kenapa kau nggak bilang Zabur? Mizmor Daud. Zabur, Daud, kitab Daud. Mizmor bahasa Ibrani. Silakan. Sudah 2 jam. Boleh sepakat untuk tidak sepakat. Silakan closing. Dari siapa duluan? Tunggu, pertanyaan satu lagi loh. Satu pertanyaan, oke. Masih siap, Konandar? Masih kuat? Enggak usah pertanyaan. Aku udah malam ini. Aku takut pulang ini. Nanti. Oke lah. Siap. Masih satu pertanyaan deketar-ketir Konandar. Oke. Ditutup aja Aristo. Siap. Enggak ada closing dari terakhir. Gak usah closing. Tuhan menjamah, memenangkan, melawat, memilih Bang Rudi sehingga dijadikan pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Tuhan. Elohim Elohe Yeshma, Elohe Yishak, baru kata Adonai Elohenu, Melek Haola, Maslom Enggak dituntun syahadat Bang Rudinya. Tuntun. Sekarang sebentar lu. Apa benar Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Aku kan ada dengar itu kemarin katanya, iya tuh orang-orang Yahudi coba mengatakan. Pertanyaan itu
Sama. Pertanyaan itu nanti besok ditujukan ke Bang Valen Siap. karena besok Bang Valen, Valen sama siap. Bang Rudi. Coba siap. Jadi katanya Bang Nandar mau nonton syahadat. Ya, tuntun. asyhadu Asyhadu. alla Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Allah. Dah, titik. Tuhannya Ibrahim. Tar dulu, belum. Tuhannya Banyak Ibrahim. kali. Setahu nggak ada kayak gitu, Nan. Kau tambah-tambah itu. Nggak ada gitu. Wa asyhadu. Kau tambah-tambahin. Nggak ada gitu loh. Ya, lanjutkan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah, aku mau seperti orang Israel. Mereka hanya mengatakan asyhadu apa tadi? Illallah itu aja. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Sudah, titik. Bersaksi. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Nah, itu kan orang Yahudi nggak nyebutkan itu. Gimana? Apakah aku bisa apa? Ya udahlah. Udah, terus lagi Bang. Ya udah, oke. Oke, tos lagi di tengah-tengah. Oke, sampai Oke. jumpa. Ya. Baik. Thank you Bang Rudi Ya. sudah hadir pada malam hari ini memberi satu dialog yang cukup luar biasa. Begitu juga dengan Yonatan Nandar. Terima kasih sudah hadir. Izin. Oke. Iya.